semuanya, perkenalkan, aku Sabina Faiza Rahma dengan NIM 17056255029 dari Program Studi Manajemen. Di era digital ini, data pribadi kita semakin rentan untuk disalahgunakan. Setiap hari, tanpa sadar, kita meninggalkan jejak digital. Dari seberapa sering kita belanja online, lokasi kita, serta apa yang kita cari di internet. Apakah kalian pernah was-was saat mengisi data pribadi di aplikasi atau situs belanja online? Nah, dalam video ini, aku akan bahas tentang pentingnya perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan hukum yang berlaku serta tips praktik untuk menjaga privasi data kalian. Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama, apa sih data pribadi itu? Data pribadi adalah segala informasi yang melekat pada seseorang untuk mengidentifikasi dirinya. Contohnya, nama lengkap, nik, alamat rumah, nomor telepon, email, foto, bahkan riwayat kesehatan dan transaksi keuangannya. Data ini sangat berharga, baik bagi pemiliknya maupun bagi pihak yang menyalahgunakannya. Lalu, apa sih risikonya jika data pribadi kita bocor? Yang pastinya ada banyak. Misalnya, yang pertama ada penipuan melalui email atau telepon yang mengaku dari bank atau instansi resmi. Yang kedua yaitu kerugian finansial seperti pembobolan rekening atau kartu kredit, penipuan investasi, serta terjeratnya pinjaman online ilegal yang menggunakan data pribadi sebagai intimidasi. Yang ketiga, ada kerugian reputasi, yaitu peniruan identitas di media sosial atau platform lainnya yang merusak hubungan pribadi dan profesional. Yang keempat, ada spam dan iklan yang mengganggu karena data dijual ke pihak ketiga. Bahkan, data pribadi kita bisa digunakan untuk tindak kejahatan yang lebih serius loh. Tetapi di Indonesia, perlindungan data pribadi dijamin oleh undang-undang. Salah satunya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dalam UU ini diatur bahwa pengelola data wajib mengamankan data, minta izin sebelum mengumpulkan data, dan bertanggung jawab jika terjadi kebocoran. Selain itu, ada juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK yang melindungi hak konsumen atas keamanan dan privasi data saat bertransaksi. Jika hukum ini dilanggar, menurut UU PDP akan dikenai sanksi. Yang pertama, ada sanksi pidana yang mendapatkan penjara paling lama 5 tahun dan denda 6 miliar. Yang kedua, ada sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, denda administratif, pemblokiran akses, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha tersebut. Sedangkan menurut UU PK, konsumen yang dirugikan berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi atas penyalahgunaan data. Dan intinya, perusahaan wajib mengamankan data, transparansi, minta izin, serta memberikan hak akses kepada pemilik data. Nah, dengan kita mengetahui begitu besar risiko yang bisa terjadi jika data pribadi kita bocor, tentu kita tidak ingin menjadi korban berikutnya, bukan? Namun, kita tidak perlu panik atau menghindari teknologi sama sekali. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi konsumen yang lebih sadar dan proaktif dalam melindungi data pribadi kita sendiri. Yang terakhir ada tips praktik melindungi data pribadi kalian. Yang pertama, baca syarat dan ketentuan sebelum menyetujui pengumpulan data. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang ketiga, hindari membagikan data sensitif melalui pesan atau media sosial. Yang keempat, periksa privasi data kalian di aplikasi dan platform digital lainnya. Yang kelima, laporkan jika terjadi kebocoran data ke pihak berwenang seperti Otoritas Perlindungan Data Pribadi. Melindungi data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Sebagai konsumen, kita harus cerdas dan waspada. Mari jaga data pribadi kita, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Terima kasih, sampai jumpa.